Yang menghukum saya bukan hakim, negara Republik Indonesia yang memenjarakan saya. Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, kali ini aku lagi pantengin tentang kasus di daerah Medan di sekitar Danau Toba ya. Kasus yang menimpa seorang aktivis atas nama Bapak Sebastian Huta Barat. Kita mulai dari detik-detik penangkapan beliau oleh tim gabungan dari Kejaksaan. Nah, ini pada saat itu Pak Sebastian ditangkap oleh tim gabungan Kejaksaan. Pada saat beliau melaksanakan kegiatannya yaitu berjualan pizza di rumahnya, beliau langsung ditangkap, langsung dibawa ke kantor Kejaksaan. Aku disuruh rekam, abang aja ngerekam ya. Nah, itu setelah ditangkap tadi, kemudian setelah ditahan, ini ada dari channel Green Berita ini mewawancarai rekan dari Pak Sebastian tentang profilnya Pak Sebastian ya. Kita lihat juga ini. Saat ini juga hadir aktivis lingkungan, pemerhati lingkungan, dan juga seorang yang sangat konsen dengan pemeliharaan lingkungan di kawasan Toba, Bapak Edward Tigor Siahaan. Kita akan berbincang sedikit dengan Bapak Edward. Bagaimana Pak Tigor menanggapi kasus yang dihadapi oleh Bapak Sebastian Huta Barat ini? Ya, kita menghormati putusan hukum ya, bahwa saudara kami Sebastian Huta Barat harus masuk penjara selama 1 bulan. Tetapi sebagai orang yang mengenal Sebastian Huta Barat, kami bingung melihat hukum. Dia yang korban, dia pula masuk penjara. Nah, pemerintah harusnya hadir ya, membela kebenaran, bahwa apa yang dilakukan oleh saudara Sebastian itu bukan untuk kepentingan pribadinya, tetapi untuk kepentingan kelestarian alam Danau Toba. Danau Toba dicanangkan pemerintah menjadi tujuan wisata super prioritas, tapi kok dibiarkan alamnya dirusak. Dan Sebastian hadir membela, menjaga alam Danau Toba, tapi pemerintah justru membiarkan hukum memenjarakan dia. Jadi kami agak bingung dan sangat sedih dan sebenarnya marah gitu loh. Cuman kami nggak tahu caranya gimana untuk membebaskan saudara Sebastian. Harapannya ke depan Pak untuk lingkungan dan juga para teman-teman yang selalu peduli terhadap lingkungan di kawasan Toba. Ya, kami jadi apatis ya. Kalau hukum itu tidak tegak, bagaimana nasib? Seorang Sebastian aja bisa masuk penjara. Bagaimana orang lain, orang kecil, orang rakyat biasa? Mungkin akan ada pembiaran perusakan alam di Danau Toba. Danau Toba bukan makin baik, mungkin makin hancur apabila terus-terusan seperti ini hukum tidak berpihak kepada kebenaran. Apakah Bapak bisa melihat ini sebagai sebuah upaya kriminalisasi terhadap para aktivis lingkungan? Saya tidak bisa menjawab, saya tidak ahli hukum, saya hanya seorang pecinta alam. Tapi biarlah ya orang-orang pintar di DPR, bahkan menteri mungkin atau selevel Bapak Presiden menilainya sendiri. Bagaimana tadi pesan Bapak kepada Pak Sebastian Huta Barat untuk menghadapi tahanan ini? Ya, tadi saya sempat menyapa lewat jendela, saya sampaikan, Lai Sebastian, tabahlah dan tetaplah semangat, jaga kesehatan, jaga stamina, karena ancaman-ancaman seperti ini akan terus, tidak hanya kepada Lai Sebastian, juga kepada kami, kepada orang-orang yang ingin menjaga Danau Toba. Nah, itu backgroundnya tentang kegiatan Pak Sebastian, kenapa sampai di penjara, ini yang memang yang saya pantengin ini yang agak berapi-api, yaitu tentang videonya di TikTok setelah beliau keluar dari penjara. Ini kita lihat simak bersama-sama ya. Saya tahu persoalan Danau Toba, Dok. Saya dianiaya berdarah.
Saya merasa memang hampir digiling. 2 toluhum, apa 2 tolu? 2 3 itu ukuran batu. 2 toluhum, mak. Artinya apa itu? Giling aja. Kalau Tuhan belum bilang belum waktunya, belum. Nggak bisa. Ini aku baru tahu. Oh iya. Sampai segitunya. Oh Bang. iya, jelas. Kalau itu tahu seperti film, saya udah berdarah-darah. Itu kalau anjing saya berdarah-darah, saya aja kasihan. Ada orang yang tidak kasihan melihat manusia yang berdarah-darah, biadab nggak? Begitu kisah nyatanya. Dan vonisnya hanya 2 bulan. Saya dianiaya rame-rame, orang ada pasal 170. Ada pasal 170 bahwa penganiayaan itu bersama-sama. Hilang pasalnya dari kantor polisi ke jaksa, hilang. Yang menghukum saya bukan hakim, negara Republik Indonesia yang memenjarakan saya. Polisi, jaksa, hakim itu memakai benteng negara Indonesia, memenjarakan Sebastian Huta Barat. Bukan pribadinya, enggak. Mereka atas nama negara. Hati-hati. Polisi, jaksa, dan hakim ini atas nama negara. Jadi negara yang memenjarakan saya. Tanpa bukti loh. Orang Togu bersaksi itu enggak ada. Iya. Tidak ada bukti. Saya bisa dipenjara. Kalau itu mau, bongkar itu kasus. Saya mau tahu Pak Jokowi, ini karena tumpul di bawah. Ini orang-orang yang dibayar negara. Polisi dibayar negara, jaksa dibayar negara, hakim dibayar negara, penjarakan Bastian. Apa salah saya coba? Sampai sekarang saya nggak ngerti. Pak Hakim tolong jelaskan apa salah saya. Pak Polisi, Pak Jaksa jelaskan apa salah saya. Pemerintah Indonesia jelaskan salah saya. Bukankah Pak Jokowi yang bilang jadi mata saya di daerah? Saya lapor ke Bapak. Ada tambang yang merusak Danau Toba. Saya yang dianiaya, saya yang dipenjara. Pak Jokowi perlu lihat ini. Saya kasih tahu, Danau Toba diperkosa. Danau Toba diperkosa. Lalu saya dipenjara. Saya melakukan tugas yang diminta Pak Jokowi. Jadi matanya Pak Jokowi di daerah. Hadiahnya penjara. Hadiahnya penjara. Fakta. Ini realita itu. Ini realita. Dan saya yakin bukan hanya Bastian. Bukan hanya saya. Ini gambaran hukum kita. Saya percaya itu. Sekali lagi saya percaya ini gambaran hukum di negara ini. Kalau saya di penjara, lu koruptor, kenapa nggak di penjara? Nah itu Sobat Kepastup, kompilasi dari beberapa channel, dari beberapa video yang saya coba rangkum. Nah sekarang kita akan ambil ulas kesimpulannya ya. Jadi memang bisnis atau usaha atau yang berkaitan dengan tambang atau perkebunan itu memang bersinggungan dengan lingkungan. Salah satunya ada pegiat lingkungan ini Pak Sebastian Huta Barat di daerah Danau Toba, Medan. Kemudian ada proyek pertambangan di sekitar Danau Toba yang menurut aktivis sana itu merusak lingkungan. Nah, salah satunya Pak Sebastian ini mengingatkan dari pebisnis tambang ini supaya memperhatikan lingkungan, bahkan sampai menyurati ke presiden dan sebagainya ya. Namun dari Pemda pemerintah daerah yang dalam hal ini mungkin sudah bekerja sama dengan pihak pengusaha tambang ini, malah berusaha untuk merem Bapak Sebastian ini supaya tidak terblow up dengan cara menangkap kemudian memenjarakan. Memang seringkali aktivis atau pegiat lingkungan ini berbenturan dengan perusahaan-perusahaan tadi yang ada di daerah yang berhubungan dengan lingkungan, yang semata-mata untuk kepentingan bisnis. Mungkin sebaiknya ini bisa dikoordinasikan antara semuanya dari pihak aktivis atau pegiat lingkungan, kemudian dari pengusahanya sendiri, dan aparat atau Pemda setempat, sehingga dapat ditemukan jalan terbaik buat semuanya. Ini saya rasa hanya mungkin kurang koordinasi atau miskomunikasi saja. Kalau seandainya semuanya bisa dikoordinasikan dengan baik, saya yakin bahwa usaha atau bisnis di daerah juga akan berjalan dengan baik pula. Banyak juga contoh-contoh bahkan di Freeport sekalipun bisa dikomunikasikan asal
didapatkan titik temu dari semua pihak yang berkepentingan di sana. Itu menurut pendapat saya. Bagaimana menurut Sobat Kopastus? Silakan kasih komen dan saran di bawah. Terima kasih sudah pantengin video kita. Jangan lupa pantengin video-video kita yang lain. Sampai jumpa. Salam Kopastus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua kepat.